Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Pagi itu tahun 1947, publik Los Angeles, Amerika dikejutkan dengan ditemukannya sesosok mayat wanita dalam keadaan yang mengenaskan. Begini kisahnya. Pagi itu, tanggal 15 Januari 1947, seorang wanita bernama Betty Basinger keluar rumahnya sambil mendorong baby stroller yang di dalamnya ada anaknya bernama Anne. Betty saat itu hendak pergi ke toko reparasi sepatu di South Norton Avenue, Los Angeles, California. Ia menyusuri sepanjang trotoar jalanan di lingkungan Leimert Park yang kala itu masih sepi. Pukul 10 waktu setempat, mata Betty tertuju pada sebuah benda yang tergeletak di lahan kosong. Semakin dekat, Betty melihat benda itu seperti manekin. Tetapi begitu terkejutnya ia ketika jarak semakin dekat, ternyata benda itu adalah sesosok mayat manusia. Betty langsung merinding begitu melihat mayat tersebut. Mayat itu adalah sesosok perempuan dan kondisinya ia terbelah dua di bagian pinggang dengan wajah yang rusak. Seketika Betty langsung menggendong anaknya dan menarik baby stroller tadi menuju rumah penduduk terdekat. Betty menceritakan kepada pemilik rumah yang didatanginya. Setelah tahu, sang pemilik rumah mengizinkan Betty menelpon polisi setempat. Dan dalam waktu hitungan menit, sejumlah polisi dari Los Angeles Police Department atau LAPD dan juga FBI langsung datang seketika. Seketika itu juga lokasi jadi semakin ramai, apalagi sejumlah wartawan koran lokal dan media AS yang lain juga mendatangi lokasi penemuan mayat termutilasi tersebut. Saat itu polisi melihat mayat perempuan dipotong setengah di pinggang dan ususnya telah dibuang. Mulut korban juga robek di sayat mulai dari kuping kanan hingga kuping kiri. Robekan itu seakan seperti mengingatkan kita pada senyuman yang dikenal sebagai Glasgow Smile atau senyuman The Joker. Terlepas dari kondisi mutilasi yang diparah, banyak kejanggalan yang terjadi di tempat itu. Salah satu kejanggalannya adalah polisi tak menemukan darah di tubuh korban dan di sekitar ditemukannya mayat. Bersih, tak ada setetes pun darah yang tercecer. Polisi menyimpulkan setelah dibunuh dan dimutilasi, jenazah korban dicuci bersih sebelum dibuang. Dari hasil otopsi, korban sempat mengalami tindak kekerasan sebelum tewas. Hal ini dikarenakan ditemukan bekas luka ikatan tali di pergelangan kaki dan tangan. Pembunuhan mutilasi diduga dilakukan 10 jam sebelum mayat korban ditemukan. Melihat kondisi korban yang dipotong sangat rapi sesuai anatomi manusia, polisi pun mencurigai pelaku memiliki latar belakang medis atau kedokteran. Untuk mengetahui identitas korban, polisi LAPD mengambil sidik jarinya. Sidik jari itu langsung dikirim ke markas FBI. Sekitar 1 jam kemudian, FBI langsung menemukan identitas korban. Para agen FBI mudah mencari data identitas korban karena data pribadinya sempat masuk sistem administrasi militer dan polisi. Dari dokumen yang ada, diketahui korban adalah seorang wanita berusia 22 tahun bernama Elizabeth Short. Ia kelahiran Boston, Massachusetts, AS 29 Juli 1924. Ia sempat melamar pekerjaan di pangkalan darat AS dan sempat ditangkap polisi Santa Barbara, California tanggal 23 September 1943 karena minum minuman beralkohol di bawah umur. Sedangkan dokumen lainnya mengatakan Elizabeth adalah anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan ayahnya yang bernama Cleo Short dan ibunya bernama Phoebe May Sawyer. Cleo meninggal dunia ketika Elizabeth berusia 5 tahun. Akhirnya ibunya memutuskan untuk pindah ke Los Angeles membawa semua anaknya. Dan sejak kecil, Elizabeth ini memang dikenal sudah tertarik pada dunia sinema. Ia bercita-cita ingin menjadi seorang aktris terkenal. Elizabeth bekerja sebagai pelayan di sebuah bar atau kafe
Di sanalah wanita berparas cantik ini berkenalan dengan sejumlah orang, termasuk kru dan aktris Hollywood yang datang. Sikapnya yang riang, ramah, dan sopan membuatnya pandai bergaul dengan siapapun. Sebenarnya impiannya menjadi seorang aktris bisa terwujud, tapi itu semua kandas karena nasib buruk yang menimpanya. Itu sangat mengerikan. Saya tidak bisa membayangkan seseorang melakukan itu pada manusia lain. Ujar detektif LAPD bernama Brian Carr yang kala itu menjadi salah satu penyelidik kasus pembunuhan tersebut. Carr mengatakan, selama 1 bulan, setiap hari, semua koran di Amerika Serikat menjadikan berita utama pembunuhan atas Elizabeth. Ia tak tahu kenapa semua media massa menamai Elizabeth dengan julukan Black Dahlia. Beberapa orang mengatakan bahwa julukan Black Dahlia itu diberikan teman-temannya sendiri, sebab Elizabeth sangat menyukai film garapan Raymond Chandler yang berjudul The Blue Dahlia. Lalu, kok bisa? Kenapa dari kata biru atau blue menjadi black atau hitam? Menurut informasi yang dihimpun agen LAPD dan FBI, hal itu karena Elizabeth sering berpakaian hitam. Namun ada juga informasi lain yang menyebutkan hal itu dikarenakan warna dari rambut Elizabeth sendiri yang berwarna hitam gelap. Sejak itulah kasus ini dinamakan Black Dahlia. Menurut catatan Los Angeles Times, tercatat ada sekitar 200 orang yang mengaku sebagai pelaku pembunuhannya. Bahkan saat itu polisi banyak menerima surat kaleng, diantaranya merupakan potongan huruf dari koran yang dirangkai hingga menjadi kata-kata. Isinya dia mengaku sebagai pembunuh dari Elizabeth. Dari berkas kasus Black Dahlia ini, sudah banyak pria yang ditahan untuk melakukan tes poligraf atau tes kebohongan. Tapi tak pernah satupun yang didakwa atas pembunuhan Elizabeth. Setidaknya polisi pernah menjadikan 6 orang yang diduga sebagai pelaku utama. Salah satunya adalah George Hodel, seorang dokter pengelola klinik penyakit kelamin di Los Angeles. Tapi pada akhirnya polisi kembali melepaskannya karena tak cukup bukti untuk mendakwanya. Akhirnya kasus ini dihentikan hingga bertahun-tahun. Hingga kemudian kasus ini ramai kembali berkat pengakuan Steve Hodel yang tak lain putra dari George Hodel dalam bukunya Black Dahlia, The True Story, terbitan tahun 2003. Ia meyakini ayahnya sebagai pelaku utama karena tulisan tangan ayahnya mirip dengan beberapa surat kaleng yang dikirimkan kepada polisi saat itu. Pengakuan lebih mengejutkan datang dari Pew Mary Itwell, penulis buku Black Dahlia Red Rose pada tahun 2017. Itwell menyatakan pelaku pembunuhan Elizabeth Short adalah Leslie Dwayne Dillon, seorang bellboy yang pernah ditahan polisi saat itu, tapi pada akhirnya dibebaskan. Ia menuduh LAPD sengaja membiarkan pembunuh kasus Elizabeth lolos. Alasannya adalah Sersan Finis Brown, salah satu dari 2 penyidik utama kasus itu, adalah seorang polisi yang korup. Finis diduga memiliki hubungan erat dengan Mark Hansen, seorang pemilik klub malam dan bioskop lokal yang diduga terkait dengan pembunuhan tersebut. Diduga Itwell juga berdasarkan informasi dari Buzz Williams, pensiunan kepolisian Long Beach, Los Angeles. Buzz menyatakan ayahnya, Richard F. Williams, pernah bergabung dalam tim penyelidik kasus tersebut. Buzz menyebutkan para penyelidik kasus tersebut adalah tim LAPD Gangster Squad. Sebagian anggota dari tim itu punya hubungan dengan tersangka Leslie Dillon. Buzz sendiri pernah mendengar obrolan sang ayah dengan temannya dari tim khusus anti-geng ini, yaitu John Keller. Ayahnya yakin Leslie Dillon adalah orang yang merencanakan pembunuhan bersama Mark Hansen dan satu orang misterius bernama Jeff Connors. Ayah saya mengira Leslie Dillon adalah pembunuhnya dan bahwa polisi lainnya curiga bahwa Dillon paling tidak merupakan kaki tangan dari pelaku, ungkap Buzz Williams dalam wawancara dengan salah satu majalah di Amerika pada tahun 2018. Ditambahkan Itwell, akan sangat sulit memeriksa dokumen kasus itu karena kepolisian Los Angeles tak akan pernah membuka file lamanya. Itwell yakin Elizabeth dibunuh di Astra Motel, tempat Leslie Dillon tinggal. Hal ini juga berdasarkan dari laporan pasangan Henry dan Clara Hoffman, pemilik motel itu, yang menemukan salah satu kabin mereka berlumuran darah dan kotoran pada tanggal 15 Januari 1947. Selain itu, ada keterangan seorang saksi yang melihat seorang wanita berambut gelap mirip dengan Elizabeth dengan seorang pria yang mirip dengan Mark Hansen. Kasus ini tertutup karena Mark Hansen memiliki hubungan dengan para polisi, ucap Itwell di salah satu majalah.
Tapi keterangan Itwell dan Bass tampaknya kurang dipercayai berbagai pihak di Amerika Serikat. Setelah tewas mengenaskan, jasad Elizabeth Short dikuburkan oleh ibunya, Phoebe May Sawyer, di pemakaman umum Oakland. Dan hingga saat ini, kasus The Black Dahlia yang merupakan kasus pembunuhan yang brutal tetap menjadi misteri. Untuk sobat mantan indigo semua, jangan lupa hindarkan sugesti negatif, tumbuhkanlah energi positif, berdoa kapan dan dimanapun kita berada. Salam mantan indigo.